Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Firdaus Aska Official. Halo sahabat-sahabat Great Anxiety, mudah-mudahan hari ini lo semakin sehat, semakin membaik dan semakin bisa lebih produktif lagi. Oke, baik sahabat-sahabat, sahabat gue sekalian. Orang-orang anxiety adalah orang yang sulit sekali untuk berpikir positif ya. Kenapa sih orang-orang anxiety itu selalu berpikir negatif? Karena memang ya memang seperti itu gitu orang-orang anxiety. Terus gimana sih Bang supaya cara kita untuk berpikir positif? Ya dengan orang-orang anxiety itu harus memang perlu latihan-latihan ya. Nggak mungkin istilahnya orang-orang anxiety, orang-orang yang punya GERD itu sembuh gitu aja gitu loh. Butuh proses memang, dan butuh kesabaran, terus juga kesadaran gitu loh. Artinya apa? Ya butuh sabar dan kesadaran kita. Kalau kita memang benar-benar mau sembuh, ya kita jalanin dengan konsisten. Dengan konsisten, kemudian kita jalani dengan secara bertahap gitu. Orang-orang yang punya anxiety atau kecemasan berlebih, anxiety disorder, itu adalah orang-orang yang memang sulit sekali untuk berpikir positif. Kalau gue pribadi sih melakukan langkah-langkah atau latihan-latihan seperti gue keluar rumah itu di 10 detik pertama, apa yang gue lihat dan apa yang gue dengar, gue selalu mencoba untuk berpikir positif. Gue ketika keluar rumah itu, ya kan, gue lihat sesuatu, misalkan yang gue lihat di dalam, ketika gue keluar rumah itu yang gue lihat adalah seorang bapak-bapak membonceng keluarganya. Dia menaiki motor misalkan ya, dan dalam hati gue nih selalu gue berdoa gitu, mudah-mudahan bapak itu yang menaiki motor sama keluarganya mudah-mudahan diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita ngelihat seekor binatang, misalkan kucing lagi lewat gitu, atau di pinggir jalan kita lihat seekor kucing yang lagi berjalan gitu, mudah-mudahan itu kucing sehat-sehat aja, mudah-mudahan gak kenapa-napa gitu loh. Apapun yang kita lihat ketika kita keluar dari rumah itu, kita selalu berdoakan. Jadi kita bicara sama hati kita. Kita selalu mendoakan mereka apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi itu bisa melatih kita untuk bisa berpikir positif, dan itu cara sangat sederhana banget, dan itu manfaatnya juga luar biasa buat ketenangan hati kita. Karena kenapa? Karena dengan kita mendoakan orang lain, dan ini juga melatih daripada diri kita untuk otak kita untuk melatih berpikir hal-hal yang positif. Coba lu lakukan itu deh. Nah, kalau kita udah berpikir positif, artinya sesuatu pikiran-pikiran negatif itu akan berkurang dan akan berangsur-angsur hilang. Kalau pikiran kita sudah positif, kita akan bisa merubah pola pikir kita dari hal yang negatif ke arah yang positif. Itu gue yakin banget bahwa anxiety lu akan hilang. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang anxiety itu selalu mengeluh tentang apa yang dirasa di pencernaannya. Karena memang antara otak dan pikiran dan pencernaan itu memang bersangkutan. Selanjutnya adalah ketika kita sudah memperbaiki dan kita sudah melatih pola pikir kita menjadi lebih baik lagi, menjadi ke arah yang positif lagi, seperti tadi apa yang gue bilang tadi, dengan cara belajar atau melatih kita ketika keluar rumah 10 detik pertama, kita melihat sesuatu kita doakan mereka, dan itu akan menjadi ketenangan hati kita, dan itu akan pikiran kita juga akan menjadi bisa lebih positif lagi. Kemudian adalah pola makan kita gitu loh. Jadi benar-benar memang pola makan kita tidak perlu makan terlalu banyak. Yang penting adalah sedikit gitu kan. Yang penting perut kita terisi gitu loh. Kalau gue pribadi sih ya mungkin gue dengan habis setelah sholat subuh itu ya minimal
gue sih makan dengan ya misalkan nasi gitu loh. Kemudian bila berasa lapar lagi, cobalah untuk ngemil seperti biskuit kayak gitu-gitu aja. Jadi proses juga memang, kalau memang lambung atau pencernaan kita ini belum beres, ya memang memang harus dihindari dulu hal-hal pencetus daripada asam lambung kita, atau mungkin pencernaan kita timbul seperti makanan-makanan yang berlebih, makanan-makanan yang berlebih pedasnya, yang berlebih asin dan segala macamnya. Pokoknya yang membuat kita kambuh lagi seperti kol atau durian atau kopi, itu memang benar-benar lo harus hindari gitu loh. Ya mungkin itu aja sih, dua faktor itu aja yang benar-benar kalau memang lo mau hilang anxiety lo sama anxiety lo sama GERD lo, ya memang itu. Dan kuncinya adalah sabar dan sadar gitu loh. Dengan kesabaran dan dengan kesadaran lo bahwa lo memang mau sembuh, coba jalanin apa yang gue bilang tadi. Semoga bermanfaat buat lo, dan salam sehat dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.